Hai, jumpa lagi dengan saya, Mahdar di channel Mahdar Selangkong. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas coordinating conjunction, yakni kata hubung yang menghubungkan kata, frase, atau klausa. Sesuai dengan fungsinya, one use of coordinating conjunction is to connect words, phrases, or clauses that have the same grammatical function in a sentence. Ya, salah satu fungsi dari coordinating conjunction untuk menghubungkan kata, frase, atau klausa yang memiliki kesamaan fungsi secara gramatikal dalam suatu kalimat. Contohnya, I buy pen and book. Saya membeli bolpen dan buku. A pen and book ini sama-sama kelas kata noun dan posisinya sama-sama ada di objek. Nah, inilah yang dimaksud same grammatical function. Fungsinya sama. Bagaimana dengan contoh berikut ini? She is beautiful and student. Dia cantik dan siswa. Apakah dibenarkan? Tidak, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kelas kata beautiful dan student ini berbeda. Beautiful adjective, sedangkan student ini noun. Seharusnya harus sama. Kalau adjective, maka sama-sama adjektif. Contohnya, she is beautiful and clever. Dia cantik dan pintar. Itu saja sudah benar. Yang termasuk coordinating conjunction diantaranya for, or, nor, but, dan lain sebagainya. Untuk mudah mengingat, saya memberikan singkatan fun boys. Kepanjangannya for, and, nor, but, or, yet, so. Oke, itulah kepanjangannya. Penjelasan terperinci dari masing-masing coordinating conjunction akan saya jelaskan di video berikut ini. Silakan simak, jangan sampai di skip biar kalian paham secara utuh. Oke, ini dia videonya. Fun boys. Inilah singkatan dari coordinating conjunction yang sering kita gunakan. Fun boys sendiri terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, so. Fun boys. Mari kita bahas satu persatu coordinating conjunction dari fun boys. F, for. Memiliki makna karena ini sama halnya dengan because. For menunjukkan alasan atau sebab bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, I work at that company for I want to earn much money. Saya bekerja di perusahaan itu karena saya ingin mendapatkan banyak uang. Gitu ya. Perhatikan cara menulisnya. Setelah klausa pertama, harus diberi koma sebelum coordinating conjunction for. I work at that company, for I want to earn much money. Contoh berikutnya, she is clever, for she always studies every day. Dia pintar karena dia selalu belajar setiap hari. Perhatikan cara nulisnya ya. She is clever, klausa pertama, kemudian diberi koma sebelum coordinating conjunction for. She is clever, for she always studies every day. Gitu ya. Mudah sekali. Pembahasan coordinating conjunction for sudah selesai. Mari kita lanjut ke and. Memiliki mana? Dan. And menunjukkan suatu penambahan informasi. Contohnya, I have smart teacher and smart student. Saya memiliki guru cerdas dan siswa cerdas. Perhatikan cara nulisnya. Di sini penggunaan coordinating conjunction tidak menerapkan koma. Kenapa? Karena yang dihubungkan hanya dua hal. Aturannya, untuk menghubungkan dua kata atau dua frase dengan coordinating conjunction ini tidak menggunakan koma, namun apabila menghubungkan lebih dari dua kata atau dua frase ini harus menggunakan koma. Contohnya, I have a book, a pen, and eraser. Seperti itu ya. Mudah sekali. Sekarang masuk ke pembahasan coordinating conjunction nor yang memiliki makna pun bla 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 tidak atau juga bla 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 tidak. Nor menunjukkan suatu hal yang juga tidak dilakukan. Contohnya, I don't know her complete name. Nor does she know my complete name. Saya tidak tahu nama lengkapnya. Dia pun juga tidak mengetahui nama lengkap saya. Jadi dua hal yang negatif ya. Perhatikan cara nulisnya. I don't know her complete name. Koma, nor langsung diikuti auxiliary. Baru dilanjutkan dengan subjek.
Jadi dibalik ya, seharusnya subjek dulu baru auxiliary. Untuk penggunaan nor, ini auxiliary dulu baru subjek. Ini tergantung dari subjeknya. Kebetulan subjeknya di sini adalah she. Jadi auxiliary-nya adalah does. Dan kebetulan juga kalimatnya di sini dalam bentuk simple present tense. Penggunaan auxiliary di sini harus menyesuaikan dengan tenses yang digunakan. Kalau tenses yang digunakan adalah simple present tense, maka kita boleh menggunakan do atau does, tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya adalah subjek ketiga tunggal, seperti she, he, it, ini harus menggunakan auxiliary does. Namun, selain subjek ketiga tunggal, kita menggunakan do. Bila menggunakan tenses yang lain, seperti simple future, maka kita menggunakan will. Contoh berikutnya adalah menggunakan modal can. Maka can dulu baru subjek. He can dance, nor modal can baru diikuti subjek. He can dance, nor can he sing. Gitu ya. Sekarang masuk ke pembahasan coordinating conjunction but yang memiliki makna tapi. But menunjukkan suatu yang bertentangan. Contohnya, it's raining but it's sunny. Sekarang hujan tapi cerah. Kalau hujan kan biasanya mendung. Ini malah cerah. Makanya disebut bertentangan. Perhatikan cara menulisnya. It's raining, coordinating conjunction but. Langsung diikuti klausa. It's sunny. Jadi, it's raining but it's sunny. Contoh berikutnya, she is clever, but she is lazy. Dia pintar, tapi dia malas. Kebetulan di sini menghubungkan dua klausa. She is clever dan she is lazy. Jadi cara nulisnya, she is clever, but she is lazy. Atau kita bisa menulisnya gini, she is clever, but lazy. Juga benar. Oke, itulah pembahasan but. Sekarang pindah ke pembahasan or. Or memiliki makna atau. Or menunjukkan suatu pilihan. Contohnya, you will choose me or him. Kamu akan milih aku atau dia. Pilihan. Ayo, milih yang mana? Contoh berikutnya, I leave you or you leave him. Saya meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia. Perhatikan, setelah klausa pertama harus ada koma sebelum masuk ke coordinating conjunction or. I leave you or you leave him. Sekarang masuk ke pembahasan coordinating conjunction yet. Yet sendiri memiliki makna namun atau tetapi. Yet menunjukkan hal yang bertolak belakang. Contohnya, I never take English course, yet I can speak English. Saya tidak pernah kursus bahasa Inggris, namun saya bisa berbicara bahasa Inggris. Contoh berikutnya, I love her, yet she never loved me. Saya mencintai dia, namun dia tidak pernah mencintai saya. Sedih ya, tapi inilah yang namanya bertolak belakang. Perhatikan cara nulisnya ya. Setelah klausa pertama harus ada koma sebelum masuk ke coordinating conjunction. Di sini kebetulan yet. Pembahasan berikutnya adalah so. Memiliki makna jadi. So menunjukkan suatu akibat, dampak, atau hasil. Contohnya, I like eating, so I'm fat. Saya suka makan, jadi saya gemuk. Gemuk di sini dampak dari suka makan. Oke? Perhatikan cara nulisnya ya. I like eating, langsung diikuti coordinating conjunction. Kebetulan di sini so. So I'm fat. Komanya ada sebelum coordinating conjunction so. Contoh berikutnya adalah government has implemented emergency public activity restriction. So I stay at home. Pemerintah telah mengimplementasikan PPKM. Jadi saya tinggal di rumah. Atau tidak pergi kemana-mana gitu aja. Itulah penjelasan coordinating conjunction yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa menggunakan coordinating conjunction secara benar. Thank you, terima kasih. Matur sekelangkong. Bye.